kesehatan nomor 1. Enggak, udah nggak lewat. Ya. Kembali lagi Tonight Show. Waiting for you. Sebelum kita lanjut nostalgiaan lagi bareng Mbak Rati dan juga Mbak Betaria. Ya. Kita ada info penting yang kalian tidak boleh lewatkan Tonight Lovers. Seperti yang kita tahu, di hari Minggu kemarin 1,2 juta vaksin COVID-19 dilaporkan sudah sampai tiba di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi harapan baru supaya kita bisa segera terlepas dari pandemi ini. Benar, itu Sinovac ya, Ya, yang Sinovac, sudah sampai ya. Sinovac. Dan tapi ini ternyata masih banyak masyarakat yang mungkin belum paham banget tentang keamanan dalam tahap pengembangan uji klinik vaksin COVID-19 ini. Iya, nah karena itu sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara vaksin COVID-19 tingkat pusat ya. Ya, kita sudah terhubung via Selamat malam Skype Dr. ya. Reisa. Selamat malam. Hai. Waduh. Hai. Aduh, lama nggak ke Tonight Show nih Dr. Reisa nih. Ya ampun, kangen banget sama kalian. Miss you Ya too. ampun. Aduh. Dok, masih di daerah itu kliniknya yang waktu saya ke sana. Iya, tapi kan pandemi Iya, nggak bisa ya. praktek Iya, iya. dulu. Iya, Oke, kita ngomongin vaksin Dok ya. Ini udah datang nih ya vaksin COVID-19. Nah, apa artinya masyarakat udah boleh lega? Akhirnya ada cara untuk menghentikan pandemi ini, dokter. Iya, memang salah satu caranya untuk menghentikan pandemi itu dengan adanya vaksin gitu ya. Karena selama ini kita juga belajar dari pengalaman, adanya vaksin-vaksin yang tersedia ini bisa menghentikan beberapa wabah yang telah ada di dunia sebelumnya gitu. Karena memang salah satu caranya supaya virus ini nggak tahu mau hinggap ke siapa lagi, nularin siapa lagi, adalah ya terbentuk kekebalan kan. Nah, kekebalan spesifik yang terbentuk ini bisa datang dari vaksin gitu. Oke. Kenapa kok melawan COVID-19 ini harus divaksinasi, dok? Soalnya vaksin itu kan sistem kerjanya gini, dia itu begitu disuntikan, nanti ada antibodi yang terbentuk di badan kita. Antibodi ini sistem imunnya khusus atau spesifik. Jadi begitu sudah terbentuk, kalau misalnya nanti virusnya itu suatu ketika masuk ke tubuh kita, maka dia udah kenal dan bisa langsung melawan. Ya ibaratnya kayak kunci dan lubang kunci, jadi khusus gitu, nggak bisa kita samakan dengan sistem imun yang secara biasa aja yang lain-lainnya ini. Karena setiap antibodi yang terbentuk pasca infeksi itu spesifik dan berbeda untuk setiap penyakit lainnya. Oke, iya. Dengar-dengar Sinovac ini sudah 97% Ya, ya? tadi saya dengar hari ini 97% kabar dari saya baca tadi. Benar, dok? Gini, ini kan masih dalam tahap uji klinis fase 3. Ya, Jadi kita nanti masih nunggu nih hasilnya. Setelah selesai semuanya uji klinisnya akan ditinjau lagi oleh Badan POM. Nah kalau udah ditinjau baru kelihatan tuh berapa sih sebenarnya. Oke, ini Jangan banyak. ada klaim-klaim sebelumnya. Ini banyak yang sebetulnya jadi sanksi. Bahkan keluarga saya ada yang bilang bahwa vaksin itu kayak dimasukin penyakit. Nah, itu kan jadi pada takut nih, dok. Itu penjelasannya gimana, dok? Sebenarnya enggak sih. Jadi vaksin itu bukan penyakitnya, tapi bisa jadi dia bagian dari penyakitnya. Nah, untuk vaksin COVID-19 sendiri, ini kan inactivated. Jadi dia tidak aktif nih si virusnya. Dimasukkan ke dalam vaksin dan dimasukkan ke tubuh kita tujuannya untuk terbentuklah si tadi antibodi spesifik. Kalau aku boleh mengibaratkan tuh gini, memberi vaksin ke tubuh kita itu kayak ngasih informasi ke para petugas imigrasi. Jadi tiap hari ini kan ada jutaan virus kuman-kuman yang ada di tubuh kita seliweran. Nggak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Nah kalau udah dikasih tahu, oh ini kalau ini suatu ketika ada yang masuk nih di tubuh kita, langsung serang aja ya, nggak usah nunggu dia bikin gejala dan bikin sakit. Ya udah, nanti begitu beneran masuk, bener kan? Jadi si petugasnya udah ngasih tahu tentaranya, nih datang nih beneran, langsung diserang. Dicegah. Gitu. Tapi kan memang untuk apa ya, salah satu cara untuk membasmi pandemi ini adalah dengan divaksin. Nah, kalau misalnya ada yang bandel, nggak mau divaksin itu akan gimana ya, dok ya? Rugi sendiri sih pastinya. Tapi kan merugikan orang lain juga, karena kan pandeminya nggak kelar-kelar. Iya, itu dia. Kita tuh mengharapkan adanya yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Kalau misalnya 70-80% penduduk dunia itu punya kekebalan terhadap si virus ini, maka virus ini udah nggak tahu mau hinggap ke siapa lagi, akhirnya dia bisa hilang. Kita kan banyak banget pengalaman sebelumnya penyakit-penyakit yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada lagi. Iya, benar. Ya kan? Nah, kita berharapnya agar semua orang itu mau divaksinasi. Karena kita dapat antibodi itu cuma dengan 2 cara. Either kamu sakit, terinfeksi beneran, atau dari vaksin. Pilih yang mana? Tapi dok ya, walaupun nanti insya Allah vaksinnya semua udah berjalan lancar, uji klinis, sudah divaksin, tetap 3M-nya itu harus ya, pakai masker, mencuci tangan itu tetap harus terus ya sebenarnya. Itu satu budaya yang bagus juga sebenarnya. Benar banget. Kenapa begitu? Karena
yang namanya pencegahan itu harus paripurna. Jadi betul. meskipun udah ada vaksinnya, udah ada obatnya pun nanti kita mau nggak mau kan hidup berdampingan terus dengan virus ini sampai virus ini benar-benar hilang, gitu kan. Jadi selama virusnya ini masih ada, kita tetap harus terapkan protokol 3M, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. Dan juga dibantu dengan 3T. Apa tuh? Tracing, testing, dan treatment. Oh, gitu. Dok. Jadi 3M, 3T, plus vaksinasi. Tapi saya dengar info juga bahwa ini vaksinnya baru 18 sampai 59 tahun nih dok ya? Kita tuh kan berusaha bekerja sama dengan seluruh produsen yang vaksin yang ada di seluruh dunia. Yang saat ini kita sudah masuk ke Indonesia adalah Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Nah, untuk vaksin ini memang seperti itu keadaannya. Tapi nanti kita tunggu rilis resminya ya. Tapi kita berharap kita bisa kerjasama juga dengan yang lain agar semuanya bisa dapat proteksi nih semua usia. Kita doain aja bersama ya. Amin, amin, amin. Nah dok, pengalaman vaksin di Indonesia sendiri dalam menghentikan penyakit infeksi, boleh dikasih info ke kita? Oke. Oh banyak sebenarnya. Kita tuh dari tahun 1956 itu udah ada vaksinasi cacar. Yang akhirnya bisa sangat-sangat mengontrol. Dulu cacar itu mematikan banget. Nah sejak kita banyak divaksinasi, akhirnya kita walaupun timbul gitu ya satu ketika sakit terinfeksi kan ringan, nggak menyebabkan kematian gitu. Terus ada campak, ada BCG itu tahun BCG itu 73, terus tetanus tahun 74, polio itu tahun 81 gitu. Banyak banget dan sampai 2018 kemarin kita sempat outbreak juga salah satu penyakit yang serem banget difteri. Dulu tuh sepanjang saya sekolah saya nggak pernah lihat. Jadi tuh penyakit kayak udah lupa aja gitu kan. Tiba-tiba tahun 2017-2018 outbreak lagi muncul penyakit difteri yang mematikan lagi sampai akhirnya Kemenkes bikinkan tuh outbreak response immunization gitu dengan vaksinasi massal difteri. Dulu kita 2018 sempat juga kan. Iya, betul. Rame-rame lagi di sekolah-sekolah disuntikin lagi akhirnya terkontrol lagi. Dokter kan wabahnya. Vaksinnya jadi banyak banget dok, vaksin ini itu nggak nyampur di badan kita dok, kan banyak banget ya berarti ya. Ada rubella, ada apa lagi tuh? Tadi itu, polio, cacar, BCG, nah itu banyak banget dok, itu gimana dok? Nggak masalah, karena vaksin kan sebenarnya ini spesifik untuk satu penyakit, jadi beda-beda. Jadi kalau udah punya antibodi untuk polio, dia antibodi khusus, nggak bisa untuk TBC misalnya. Jadi memang beda-beda di tubuh kita. Makin banyak informasi yang diterima oleh tubuh kita, pengalamannya banyak, ya makin kuat tubuh kita menghadapi penyakit-penyakit infeksi yang berbahaya ini. Nah dokter mau nanya lagi terakhir nih ya, resiko antara orang yang divaksin dengan yang tidak tuh seperti apa? Misalkan saya disuntik vaksin, Desta nih disuntik mati misalkan terus, enggak maksudnya Desta nggak divaksin, resikonya seperti apa dok? Yang pasti potensi sakit dong. Sakit COVID-19 ini kan penyakit yang luar biasa ya. Kalau gejalanya alhamdulillah dapatnya yang ringan ya bersyukur. Kalau tiba-tiba dapat yang berat siapa yang tahu gejalanya. Betul dok. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Terus kalau orang sakit, begitu dia sakit ketularan, dia kan jadi nggak produktif. Kehilangan masanya minimal isolasi mandiri 2 minggu. Itu kalau ringan. Kalau penyakitnya berat bisa berbulan-bulan. Terus biayanya lagi kan, pengobatannya. Ya ada bagian-bagian orang yang di cover gitu lah ya, tapi kan nggak semuanya. Terus rata-rata per orang sakit kena COVID itu kan bisa habis 160 sampai 450 jutaan tuh. Jadi bayangin deh itu, kalau misalnya kita sampai dirawat, terus kalaupun misalnya ada orang lain nih yang dirawat itu ngabisin uang pajak kita juga loh. Benar. Oke. Terus belum lagi beban psikologis yang ditanggungkan, ya ampun. Himbauan dari dokter apa dok untuk masyarakat saat ini dok? Meskipun sekarang vaksin sudah mulai datang, kita harapkan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Tapi pandemi masih ada ya teman-teman semua. Jadi tetap waspada, jangan stres karena stres nanti imunnya turun lagi. Yang penting tetap terus optimis, tapi ya itu harus disiplin protokol kesehatan. Ingat tetap pakai masker. Ini jumlahnya makin banyak lagi nih yang terinfeksi, terkonfirmasi positif makin dekat lagi lingkaran kita ya kan? Iya banget. Makanya harus pakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan gitu. Dokter, ini saya bisa beli vaksin di online shop udah ada belum dok? Nggak ada dong, jangan ngaco. Baik, terima kasih Dokter Reisa. Salam buat Hamis Daud dan juga terima kasih buat Reisa. Ya, terima kasih sudah mau berbagi informasi tentang vaksin bareng kita. Semoga semuanya bisa kembali pulih seperti semula. Bisa beraktivitas normal seperti sebelum muncul pandemi. Terima kasih dokter. Terima kasih. Thank you.
ini kita akan kembali bernostalgia lagi dengan tamu-tamu kita. Kami Show!